Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal dengan dosen kita Ibu Ari Susanti, SPT MMC CFP. Oh, CFP itu apa ya? CFP itu apa, Pak? itu Certificate Financial Planner, Mas. Luar biasa, Mbak Ya. Santi. Oke, mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Ini mata kuliah tentang apa sih kira-kira? Akan mempelajari apa? Dan kenapa pentingnya kami, misalkan saya ini kan mahasiswa, pentingnya apa saya mempelajari manajemen investasi dan pasar modal? Kira-kira capaiannya seperti apa? Seperti itu. Monggo, Mbak. Di sini akan kita jelaskan ya, gimana sih pentingnya manajemen investasi dan pasar modal. Lah, kenapa penting sih belajar manajemen investasi dan pasar modal? Nah, di sini banyak ya kayak mahasiswa itu kita perlu perkembangan saat ini kok orang bicara tentang investasi. Nah, di investasi itu sendiri kita mahasiswa di sini akan kita ajak untuk memahami teorinya, konsepnya dan prosesnya. Jadi nanti mahasiswa diharapkan paham betul tentang investasi itu sebetulnya apa toh? Karena kan kita sering dengar ya, kamu nggak investasi. Bahkan juga ada beberapa investasi yang bodong misalkan. Karena Mas, mungkin nggak paham ya. Perkembangannya saat ini kan banyak tuh investasi bodong. Loh, kok ujuk-ujuk bodong? Emangnya nggak ikut investasi kok nggak paham apa nah, sih? mungkin orang-orang yang gampang dibodongin tadi ada investasi bodong kita ikut karena kita nggak paham. Betul. Nah, sebagai mahasiswa zaman now ya harus tahu dulu dong. Jangan-jangan nanti kamu lulus dikasih tahu investasi dong. Kamu investasi aja ternyata bodong. Nah, itu gitu ya? Betul, Mas. Jadi nanti di mata kuliah ini kita akan mempelajari investasi itu sebenarnya apa. Apa sih yang dimaksud dengan investasi gitu? Betul. Tujuannya apa? Tujuan berinvestasi itu ada ya. Jadi kamu investasi nggak ngerti tujuannya gor melo-melo. Bisa jadi salah. Terus kemudian selain tujuannya itu apa? jadi mengerti Kemudian tujuan, jenisnya apa? tahu tentang jenis-jenis investasi itu ada apa aja. Terus kemudian resikonya apa? Karena investasi pasti beresiko. Punya resiko. Nah, kita harus milih resikonya seperti apa sih, kita harus tahu dulu dong ya. Betul, Mas. Oke, nah, kemudian selain resiko pasti kita investasi pengen untung ya. Ya, pasti dong orang mindsetnya untung. Padahal ada resikonya juga. Siap nggak kita kayak gitu? Betul. Kita ketika menentukan mau investasi ya kita harus paham dulu. Betul. Jenis-jenis investasi seperti apa, tujuan kita berinvestasi itu apa. Kemudian juga kita harus tahu bahwa kita berinvestasi itu ada resikonya. Dan kita harus tahu dulu dong resikonya apa aja, baru menetapkan kita invest. Nah, betul, Mas. Jangan sembarang invest. Wah, saat ini lagi pandemi nih. Oh, aku invest yang ini aja, invest yang ini. Jadi nggak tahu apa sih jenisnya. Terus bagaimana kita menghitung ini tujuannya apa nanti ke depannya, seperti itu. Jadi di sini nanti mahasiswa akan paham ya tentang investasi, sehingga kalau setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan bisa memilih, paham dulu. Akhirnya nanti bisa menentukan pilihan. Jangan pilih dulu nanti nggak tahu resikonya. Kebanyakan sekarang ini generasi sekarang ini pilih dulu deh, asal pilih nanti aku tak untung. Betul, karena memang ada literasi mengatakan bahwa di Indonesia ini pemahaman literasi tentang keuangan tuh masih kurang minim, ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti itu. Mantap sekali. Jadi semudah mungkin ya mahasiswa kampus kita STI Surakarta harus paham tentang investasi. Betul, Mas. Nanti kita akan pelajari itu. Terus kemudian mahasiswa kita ada satu yang sudah meneliti tentang keputusan investasi. Bagaimana, apa yang harus dia persiapkan. Nah, itu nanti akan dibahas ya. Oke, menarik sekali nih. Ternyata ini mata kuliah yang sangat cukup menarik dan sangat berguna. Jadi harus kita perhatian full. Oke, karena semuanya tentang bagaimana kita mengelola duit kan gitu kan. Bagaimana kita menginvestasi. Ini gak main-main loh ya, main investasi aja. Betul. Oke, kemudian pertemuan 1 sampai 14 itu nanti akan ada seperti apa? Misalkan ada tugas kah, ada kuis kah, ada UTS kah, ada UAS kah? Itu kira-kira bagaimana gambarannya? Nanti gambarannya UTS UAS mungkin ya kita tetap ada. Tetap ada ya. Tapi UTS UAS itu adalah rangkuman dari setiap pertemuan saya kasih mini kuis. Mini kuis simple lah. Jadi nanti ada setiap pertemuan itu ada mini kuis lah ya. Nanti mini kuisnya itu adalah penjelasan yang sudah saya lakukan. Kemudian langsung
oh iya, mini kuisnya gampang dari teorinya atau aplikasi dia pribadi. Jadi jangan mini kuisnya ini case real ya. Case real, betul. Kita harus berlatih. Kalau kita nggak latih, ya bagaimana nanti lupa nanti. Iya bener. Oke. Gitu. Jadi ada mini kuis di setiap pertemuan. Nanti akan ada pengarahan mini kuisnya bisa diakses di mana dan sebagainya. Nah, nanti kalau mahasiswa sudah bisa lihat video ini pasti ada yang bisa di-download. Itu ada RPP RPS ya, termasuk kontrak perkuliahan, juga komponen penilaiannya dan bagaimana grup-grupnya yang akan dibentuk. Jadi nanti akan ada grup WA untuk tanya jawab langsung, dan ada Google Classroom untuk ketika ada kuis ada tugas. Mini kuis di situ. Ya, nanti di Google Classroom. Kalau ada tugas, berarti ini ada tugas nggak nih? Oh, kalau tugasnya mungkin saya akan nggak terlalu setiap pertemuan saya akan kasih tugas gitu. Betul. Jadi itu hanya case-case tadi. Ada case-case ya, bahwa itu bukan tugas tapi case. Jadi kayak contoh soal ya, contoh latihan. Yang kasus saat ini terjadi seperti apa kayak gitu. Jadi mahasiswa pun tidak akan ketinggalan. Apa sih yang saat ini lagi berkembang? Mosok ketinggalan dengan adanya saat ini ada info apa yang terbaru, mahasiswa nggak paham. Iya, betul. Jadi latihan soal ini jangan dijadikan beban. Karena kalau dijadikan beban nanti kamu nggak ngerti. Ya, jadi udah enjoy aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan perkenalan. Nanti kita akan masuk di pertemuan pertama, langsung masuk ke materi. Terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.